Udah mulai deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dirham Pratama dengan NIM akhir 1122084068. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SE MSI. Next. Dalam video ini kita akan membahas 4 bahasan utama. Yang pertama adalah relasi antara sistem politik dan sistem ekonomi. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi tahun 98. Lalu yang ketiga adalah mereview jurnal tentang strategi dan kebijakan terhadap krisis ekonomi. Lalu yang terakhir adalah bagaimana pemerataan pendapatan itu dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, dalam pembahasan yang pertama, kita akan membahas bagaimana relasi antara sistem ekonomi dengan sistem politik. Di sini ada pandangan dari Seymour Martin Lipset dalam bukunya Political Man, The Social Base of Politics tahun 90, di mana kemajuan ekonomi dan demokrasi itu berjalan beriringan. Di mana ketika masyarakat sejahtera secara ekonomi, maka mereka memiliki waktu dan kemampuan untuk ikut dalam proses demokrasi. Namun, Lipset juga mengingatkan bahwa ekonomi yang baik tidak saja cukup, namun ada juga faktor sejarah, budaya, dan sistem pemerintahan yang penting untuk demokrasi yang sehat. Lalu ada pandangan dari bukunya Why Nation Fail oleh Darren Acemoglu dan James Robinson. Dalam bukunya mengungkapkan bahwa institusi politik adalah faktor utama yang menentukan kinerja ekonomi suatu negara, di mana mereka membedakan antara institusi inklusif dan ekstraktif, di mana institusi inklusif ini menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi luas dalam aktivitas ekonomi, melindungi hak properti, dan mendukung inovasi. Sebaliknya, institusi ekstraktif dirancang untuk mengekstraksi sumber daya dari mayoritas untuk kepentingan sekelompok kecil elit. Namun sistem ekonomi yang inklusif cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara sistem yang ekstraktif membatasi potensi ekonomi. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pandangan dari Jurnal International Organization, di mana penulis menunjukkan bahwa sistem politik itu berpengaruh terhadap keterlibatan ekonomi internasional, di mana rezim politik menentukan strategi perdagangan, kebijakan investasi, dan keputusan ekonomi lintas batas. Di mana struktur kekuasaan domestik mempengaruhi kemampuan negara untuk bernegosiasi dalam rezim ekonomi global, membentuk aliansi ekonomi, dan merespon tekanan internasional. Lalu berdasarkan pandangan dari beberapa ahli dan beberapa buku tadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara ekonomi dan politik itu saling mempengaruhi dalam pembangunan suatu negara. Kedua aspek ini memiliki keterkaitan yang erat. Saat kondisi politik stabil, maka akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Dalam pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendukung stabilitas politik. Kebijakan politik dapat mempengaruhi struktur ekonomi, begitupun sebaliknya. Struktur ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan politik. Maka diperlukan peran pemerintah yang penting untuk menyelaraskan keduanya. Next. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah dampak
terjadinya krisis tahun 1998. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas eh, khususnya adalah bagaimana krisis ekonomi di Thailand itu dapat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas lebih spesifik terkait hal itu. Tuh. Jadi akar permasalahan krisis ekonomi di Asia Tenggara tahun 97-98 itu bermulai dari kompleksitas struktural sistem ekonomi regional yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Di mana krisis ini berawal dari Thailand sebagai titik awal krisis setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebelumnya pada tahun 1990 dan didorong oleh investasi asing yang masif dan spekulasi dasar properti yang tidak terkendali. Sistem perbankan Thailand pada saat itu sangat longgar dalam pemberian kredit dengan praktik pinjaman yang tidak mempertimbangkan risiko yang komprehensif. Banyak bank memberikan pinjaman besar kepada sektor properti dan proyek-proyek yang beresiko tinggi tanpa pengawasan yang memadai, sehingga menciptakan gelembung ekonomi yang rapuh. Begitu. Next. Nah, lalu setelah terjadinya gelembung spekulasi properti yang pecah, pemerintah Thailand akhirnya terpaksa melakukan devaluasi pada mata uang baht pada Juli tahun 97 yang akhirnya berdampak pada Indonesia karena adanya keterkaitan ekonomi regional yang tinggi pada saat itu melalui perdagangan dan aliran modal. Yang kedua adalah adanya kesamaan model pembangunan ekonomi yang bergantung pada modal asing dan investasi spekulatif. Lalu yang terakhir, kenapa pada akhirnya krisis di Thailand itu mempengaruhi perekonomian di Indonesia adalah lemahnya mekanisme perlindungan nilai tukar dan cadangan devisa. Lalu yang keempat, kurangnya transparansi dalam sistem keuangan dan tata kelola ekonomi. Ketika gelembung spekulasi properti mulai pecah, pemerintah Thailand melakukan devaluasi. Oh, ini udah tadi. Lalu pada akhirnya mata uang rupiah mengalami depresiasi yang sangat dramatis dari awalnya kisaran 2.500 per US dollar, pada akhirnya anjlok hingga mencapai lebih dari 10.000 per US dollar dalam waktu singkat. Depresiasi mata uang ini secara langsung memperburuk posisi utang luar negeri di Indonesia karena beban pembayaran utang dalam dolar menjadi sangat memberatkan dan menyebabkan inflasi. Next. Nah, pada akhirnya krisis ekonomi tahun 97-98 itu memang berawal dari Thailand yang melanda Indonesia, merupakan manifestasi dan kerentanan struktural ekonomi sistem ekonomi regional, bukan hanya sekedar krisis keuangan, melainkan krisis 98 juga mencakup krisis sistematik yang mengungkapkan kelemahan fundamental dalam model pembangunan ekonomi yang dianut pada masa itu. Pada akhirnya pengalaman ini menjadi titik balik penting dalam sejarah perekonomian Indonesia yang membawa perubahan signifikan dalam pendekatan pembangunan, regulasi keuangan, dan sistem politik. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal strategi dan kebijakan terhadap krisis ekonomi. Nah, di sini saya mengambil jurnal tentang yang berjudul Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis, di mana jurnal ini ditulis oleh Adib Husnul Rois dan Didik Sugianto yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada tahun 2021. Di mana jurnal ini menguraikan bagaimana perbankan syariah di Indonesia ini telah menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibanding perbankan konvensional selama periode krisis ekonomi yang besar.
mulai dari krisis tahun 98, tahun 2008, dan 2020. Setiap krisis memiliki karakteristik dan pemicu yang berbeda, tetapi perbankan syariah mampu bertahan karena perbedaan fundamental dalam prinsip operasi dan model bisnisnya. Lalu tujuan dari jurnal ini adalah mengidentifikasi kelebihan perbankan syariah pada masa krisis dan menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki daya tahan yang lebih baik menghadapi krisis ekonomi, terutama karena menggunakan sistem bagi hasil dan prinsip syariah yang berbasis sektorial. Lalu metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif, di mana metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai literatur, artikel, dan sumber relevan lainnya untuk kemudian memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketahanan perbankan syariah selama krisis ekonomi. Boleh next. Lalu setelah membaca jurnal tersebut, terbentuklah kerangka berpikir seperti ini, yang dimana jurnal ini mengidentifikasi permasalahan krisis ekonomi besar, yaitu tahun 98, 2008, dan 2020, yang berdampak pada sektor perbankan dan ekonomi nasional, lalu menganalisis sistem perbankan konvensional membandingkan bagaimana perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang rentan terhadap bunga tinggi, fluktuasi suku bunga dan inflasi, resiko gagal bayar hutang tinggi. Lalu dengan membaca jurnal ini terbentuklah pendekatan syariah sebagai solusi, di mana di situ ada sistem profit sharing, ada bukti empiris terhadap ketahanan bank syariah, pun ada strategi ketahanan bank syariah. Boleh next. Hmm. Nah, ini merupakan review dari jurnal tersebut, di mana jurnal tersebut eh, membahas terkait dengan keunggulan dan ketahanan perbankan syariah. Kenapa kemudian perbankan syariah ini lebih direkomendasikan ketimbang ke perbankan konvensional ketika terjadi krisis ekonomi. Yang pertama itu ada sistem profit sharing. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga tetap, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil yang lebih fleksibel. Jadi ketika keuntungan berkurang, beban pada bank juga berkurang, sehingga meminimalisasi resiko gagal bayar. Lalu yang kedua, perbankan syariah berbasis sektorial, di mana transaksi perbankan syariah didasarkan pada aset nyata dan menghindarkan produk derivatif spekulatif, sehingga resiko lebih rendah dan berfokus pada aktivitas ekonomi yang produktif. Lalu yang terakhir, minim resiko negatif spread. Pada masa krisis, perbankan konvensional sering menghadapi resiko negatif spread, yakni bunga deposito itu lebih tinggi dibanding bunga pinjaman, yang dapat menyebabkan kerugian besar. Bank syariah tidak terpengaruh oleh kondisi ini karena mereka tidak menetapkan suku bunga, gitu. Lalu yang terakhir, jurnal ini membahas strategi dan kebijakan yang diterapkan untuk mempertahankan ketahanan selama krisis. Yang pertama adalah merger dan penguatan likuiditas. Dalam rangka memperkuat posisi likuiditas, pemerintah menginisiasi merger antar 3 bank BUMN syariah, yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini memungkinkan bank memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk bertahan selama krisis. Lalu yang kedua, digitalisasi layanan. Perbankan syariah beradaptasi dengan tren digitalisasi yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus ke bank secara fisik. Lalu otoritas jasa keuangan pun mendukung digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Yang terakhir, inovasi produk dan mitigasi resiko, di mana bank syariah ini meningkatkan inovasi produk dan memperkuat mitigasi resiko untuk menghadapi dampak ekonomi yang tidak menentu selama pandemi. Next.
Kita masuk ke pembahasan terakhir. Apakah pemerataan pendapatan dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, di sini ada beberapa teori yang membahas terkait pemerataan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Ada teori klasik, teori Kuznets, teori ketidaksetaraan optimal, dan ada dari perspektif empiris. Dimulai dari teori klasik, di mana teori ini menyebutkan terdapat trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, di mana saat peningkatan pertumbuhan ekonomi itu dianggap akan menghasilkan ketimpangan yang besar, ketimpangan pendapatan yang besar. Itu merupakan pendapat dari teori klasik. Lalu ada teori Kuznets, di mana teori ini berfokus pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di suatu negara. Menurut Kuznets, saat negara mengalami perkembangan ekonomi, ketimpangan pendapatan mengikuti pola yang disebut kurva Kuznets yang membentuk huruf U terbalik. Kurva ini menggambarkan bagaimana ketimpangan awalnya meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian mencapai puncak tertentu, lalu menurun pada tahap perkembangan yang lebih tinggi. Lalu ada teori ketidaksetaraan optimal, di mana ketidaksetaraan yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan karena mengurangi kesempatan bagi sebagian besar penduduk untuk berkontribusi dalam perekonomian. Namun sedikit ketimpangan diperlukan untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha dan inovator. Gitu. Lalu yang terakhir ada perspektif empiris, di mana perspektif empiris ini dari berbagai studi ekonomi internasional menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik seperti negara Skandinavia yang meliputi negara Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia, mereka negara-negara tersebut berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif, di mana model pembangunan mereka menekankan pada investasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang pada akhirnya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Yang pada akhirnya investasi ini memungkinkan terjadinya mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih luas. Next. Nah, berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan penelitian empiris tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemerataan pendapatan tidak hanya dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Memang benar, pemerataan pendapatan dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi justru sebagai syarat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Model pembangunan modern membutuhkan pendekatan yang menempatkan pemerataan sebagai strategi yang fundamental, bukan hanya sekedar konsekuensi sampingan dari pertumbuhan. Keberhasilan ini membutuhkan komitmen politis, kebijakan yang cerdas, dan mekanisme kelembagaan yang mendukung distribusi kesejahteraan yang adil. X. Nah, mungkin sekian pemaparan ujian tengah semester yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.